Baik kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tapi pun, Ya pun. oke, baik kakak-kakak, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan kita diseminasi PKG PJOK yang mendekati akhir ini, kurang lebih sebulan lagi kita akan berakhir programnya dan mudah-mudahan kebermanfaatannya akan kita terapkan meskipun dalam konteksnya kurikulum yang akan kita hadapi di tahun ajaran baru itu pastinya ada eh, apa ya, perubahan-perubahan. Tapi kita jadikan momen ini sebagai momen kebermanfaatan, ambil saja baiknya, kemudian yang tidak baik nanti bisa ditinggalkan dan untuk bahan refleksi kita di tahun-tahun yang akan datang. Kakak-kakak, mari tenangkan hati dan pikiran, baik yang stay di depan laptop, yang di kendaraan, yang masih rebahan, yang masih pemulihan sakit. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Baik kakak-kakak, sambil saya pandu, kita mindfulness sebentar. Pejamkan mata kita, tenangkan hati pikiran, kemudian tarik napas dalam-dalam, hitungan ketiga, hembuskan napas. 1, 2, 3. Tarik lagi, pelan-pelan. Tahan, hitungan ketiga, hembuskan. 1, 2, 3. Tarik lagi. 1, 2, 3, hembuskan. Terima kasih kakak-kakak, semoga dengan mindfulness sedikit ini kita lebih ready, lebih tenang pikirannya dan fokus untuk belajar. Baik kakak-kakak, dipersilahkan kepada salah satu peserta untuk memimpin doa bersama. Monggo. Monggo Kak Rahmat. Baiklah, kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Kak Rahmat. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dan kebermanfaatan dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Lanjut, kesepakatan bersama seperti biasa. Nyalakan kamera, matikan mikrofon seperlunya saja. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika interupsi atau sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar dan dimaklumi. Halo kakak-kakak, tujuan sesi kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi dari materi-materi yang kakak-kakak sudah pelajari dari modul 2 khususnya yang mengarah ke daging pelatihan pada kesempatan kali ini.
Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Nah, dalam penugasan ini nanti akan ada instruksi-instruksi yang perlu diperhatikan. Yang jelas jangan khawatir, aksi nyata ini sudah dilakukan kakak-kakak, hanya saja sudah dikumpulkan juga tugasnya kemarin yang 30 menit, hanya saja nanti ada rambu-rambu dalam aksi nyata. Kakak-kakak selama belajar di modul ini, modul 2 khususnya, baik terkait movement education model, atau physical education, atau sport education model. Jadi kakak-kakak nantinya terkait dengan pembelajaran yang efektif juga, apakah kakak-kakak bisa menerapkan dalam pembelajaran yang dituangkan dalam durasi 30 menit. Kalau kemarin kita analisis video pembelajaran yang kakak-kakak buat, itu adalah video sebelum kita mempelajari pembelajaran yang efektif dalam PJOK. Di mana kakak-kakak mungkin di situ masih banyak instruksinya, masih banyak tunggunya, sehingga siswa tidak terberdayakan, masih lebih dari 50% menunggu, tidak aktif, belum efektif. Nah, maka di aksi nyata ini tugas kakak-kakak adalah menerapkan pembelajaran yang efektif, dibuatkan video dalam durasi 30 menit. Nanti akan ada panduan dalam tugas aksi nyata. Agenda kita sesi ini refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa 30 menit, dialog diskusi dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Baik kakak-kakak, mari kita refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 selama kakak-kakak belajar, baik pada pembelajaran virtual atau tatap maya maupun pembelajaran elaborasi mandiri dan pembelajaran tatap muka kemarin. Silahkan kakak-kakak koneksikan antar materi-materi yang sudah kakak-kakak dapatkan melalui panduan-panduan pertanyaan berikut ini. Selamat datang kakak-kakak, selamat bergabung di tatap maya kali ini. Ya, ini sudah mendekati akhir-akhir pelatihan, tetap semangat, ya, jangan kasih kendor. Semoga sehat selalu agar semua aktivitas diberi kelancaran. Lanjut. Ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini pertanyaan kakak-kakak untuk kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Tentunya kakak-kakak kemarin sudah belajar ya. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak bisa menjawab. Saya kasih pilihan nih. Mau pakai Pigma apa chat? Chat aja ya kak ya. Oke, yang bisa chat silakan chat, yang bisa raise hand langsung jawab silakan dipersilakan. Dari pertanyaan pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian, apakah pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan dijawab di kolom chat.
raise hand juga boleh kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan ini. Biar nanti kita tidak termakan waktu, kita fokus ke penjelasan tugas aksi nyata. Monggo. Ya, Kak Rahmat dipersilahkan. Ya, izin ya Kak ya. Izin kakak-kakak yang lain, izin menjawab. Pertanyaan pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sepemahaman saya mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran yang baik, kemudian dilanjutkan pengajaran yang memuat strategi, kemudian gaya, metode, dan pendekatan kepada peserta didik yang cocok. Poin pentingnya yang cocok. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya, paradigma saya sudah, Kak. Sudah, tapi sampai saat ini saya belum melakukan itu. Tapi setelah saya baca-baca bahwa untuk menuju ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, kita harus lebih paham lagi mengenai gaya mengajar, kemudian strategi mengajar, metode atau model, serta pendekatan mengajar. Mungkin seperti itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmat, kasih aplaus untuk Kak Rahmat mewakili teman-teman semua. Mudah-mudahan yang disampaikan Kak Rahmat juga mewakili teman-teman. Kemudian pertanyaan kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, silakan kakak-kakak. Kemarin kita waktu tatap muka itu bermain kuis. Ya, jawabnya cepet-cepet banget jawabnya sambil pegang kisi-kisi. Strategi mengajar, cara. Sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Monggo, Kak Danar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Arif. Pemahaman saya mengenai strategi mengajar, pastinya yang awal itu tentang rencana kegiatan yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Dan strategi mengajar itu yang baik sangat dapat membantu siswa untuk lebih nyaman dan mudah memahami materi yang disampaikan. Kenapa strategi mengajar sangat penting? Karena strategi mengajar yang tepat itu dapat membuat suasana belajar menjadi lebih baik, pastinya membuat suasana mengajar lebih senang, dan pasti materi mudah dimengerti oleh peserta didik. Mungkin itu. Terima kasih Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Danar. Luar biasa, kita kasih aplaus. Nah, selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo gantian. Apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh dicek, boleh langsung dijawab. Ini untuk Kak Aisyah, strategi belajar saya dengan menggunakan pendekatan bermain. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk belajar melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan.
Dengan cara ini siswa akan lebih termotivasi aktif dalam proses pembelajaran. Halo Kak Dwiki. Halo Assalamualaikum Kak Kak, Dwiki. Ya, bagaimana? Standby nggak? ini lagi keluar loh Kak. Paling ya nanti setengah jaman lah baru standby. Oke, nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu. Oke, Iya yang siap. lain yang standby silahkan dijawab pertanyaan apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira sudah mendukung apa belum? Klik, 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 klik. Ayo kak, wis mendukung apa urung? Oke, kakak-kakak. Kalau melihat kemarin kita praktek saat tatap muka itu sangat asik ya, kakak-kakak. Bisa mempraktekkan 11 gaya mengajar luar biasa. Satu persatu bisa praktek dengan strategi masing-masing. Nah, ya salah satu strategi yang mungkin kita ingat familiar ya. Jadi guru itu humoris ya agar apa ya peserta didik itu bisa eh, mungkin senang dengan kita, tidak terlalu tegang. Ada kalanya jadi guru itu harus tegas seperti Kak Eko agar supaya anak-anak bisa fokus dan sebagainya. Jadi guru ya terkadang seperti Kak Denis gitu kan, seperti Kak Danar, seperti Kak Robertus. Jadi kemarin ada 11 karakter muncul di kelas luar biasa menampilkan dengan kekhasannya masing-masing. Mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang kakak terapkan dalam praktek kemarin itu, nanti untuk mengerjakan tugas aksi nyata pun, kakak-kakak tidak kebingungan dalam menyusun strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, Kak Dwiki jawabannya sudah mendukung Kak setelah belajar tentang modul strategi pembelajaran kemarin. Oke, lanjut. Sejauh apa pemahaman kakak terkait modul pendidikan gerak? Nah, kita review lagi. Modul pendidikan gerak ada apa di sana? Masih ingat kakak-kakak? Ada konsep apa? Ada Ada konsep, berapa konsep? ada 4 konsep Kak. Ya, silakan. Apa saja? Konsep tubuh, Ya, konsep ruang, konsep ya. usaha, dan konsep keterhubungan. Oke, luar biasa. Kak Rahmat ini ya. Ya, apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak yang kemarin 11 dipraktekkan sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, bagaimana Kak? Boleh di chat, boleh langsung. Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak terkait dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah mendukung belum kakak-kakak? Singkat saja. Sudah? Sudah. Sudah, Ya, Kak sudah Risa. Kak.
Nah, oke, sholat isya silahkan. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran atau yang kemarin kita sebut di tatap muka physical education model, model pendidikan kebugaran jasmani. Nah, di sana ada prinsip-prinsip latihan, kemudian di sana ada komponen kebugaran yang kakak-kakak sudah buat mind map ya, bareng-bareng kemarin sesuai dengan kelompoknya. Luar biasa. Apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jika sudah, kasih jempol atau tulis sudah atau di komen. Bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah mendukung pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Sudah. Lanjut. Nah, ini. Sejauh apa pemahaman kakak terkait SEM, Sport Education Model? Apakah pemahaman kakak terhadap SEM sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kasih jempol, jempol terbalik, atau ketik di chat. Oke, dari Kak Erna jempol, jempolnya keluar. Kemudian sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik yang kemarin diskusi bareng-bareng? Apakah pemahaman kakak terhadap sport education model sudah mendukung paradigma? Loh, kok di sini sport education model lagi ya? Apakah pemahaman kakak terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira kemarin pembelajaran asesmen otentiknya bagaimana? Apakah sudah mendukung? Mudah-mudahan sudah Kak ya. Karena kemarin kita sudah simulasikan, ada 2 kelompok yang sudah menyusun asesmen otentik dengan luar biasa. Kemudian keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi tujuan kakak-kakak belajar keterampilan pedagogik yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan diseminasi PKG PJOK adalah kakak-kakak merubah paradigma diri dan kelas dalam
pembelajaran PJOK yang mungkin sudah bertahun-tahun kita laksanakan tapi masih miskonsepsi. Kita luruskan sehingga tidak ada lagi kebingungan nanti ketika kita menerapkan kurikulum apapun itu kita sudah bisa berpegangan. Kemudian langsung kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata kakak-kakak. Nah, ini agak lumayan, mohon diperhatikan kakak-kakak. Kita mulai. Untuk pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi atau penerapan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi nanti kakak-kakak buat aksi nyata dan diupload di LMS. Maka kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya yakin kakak-kakak sudah paham semua terkait bentuk-bentuk macam-macam refleksi, silakan digunakan. Yang paling kakak sukai, yang paling kakak minati, refleksi apa yang biasa dilakukan. Selanjutnya, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak bisa di screenshot nanti untuk panduan mengerjakan tugas aksi nyata. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut di atas akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan kesesuaian 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Kalau kemarin ada bermacam-macam ya, asesmen diri, antar teman, dan observasi guru, pilih salah satu saja Kak, jika tidak memungkinkan. Jika semuanya memungkinkan, oh luar biasa. Nggak apa-apa, malah bagus. Kemudian rekam video. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek ngajar di kelas masing-masing kakak-kakak. Setelah buat RPP, memuat asesmen otentiknya, kemudian dipraktekkan aksi nyatanya dalam kegiatan pembelajaran atau praktek mengajar dan direkam. Rekaman video berisi yang 1, pertama kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua kegiatan pembelajaran inti. Kemudian yang ketiga pembelajaran inti maksimal 30 menit ya Kak, tanpa diedit, natural saja. Kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir atau penutup, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima,
testimoni peserta didik. Testimoni itu ya ditanya anak-anaknya, kakak-kakak, pinter lah. Gimana pembelajaran hari ini? Atau bagaimana pembelajaran PJOK hari ini? Testimoninya disampaikan. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara RPP dan video yang diunggah. RPP-nya bagus banget, cuma kalau videonya tidak sesuai, ya sama saja. Berarti kurang sesuai. Oke, mohon izin tadi ada dari sini ada yang ditanyakan kakak-kakak. Berarti video yang kemarin itu hangus. Oke, Kak Diki dan kawan-kawan yang lain. Bukan hangus, Kak. Kalau video yang kemarin itu, kakak-kakak belum belajar bagaimana itu pembelajaran efektif, bagaimana pembelajaran gerak, kemudian yang berpusat pada peserta didik, model pembelajarannya masih entah menggunakan apa. Setelah tatap muka kan lebih jelas. Nah, sama saja ini revisi video, tapi dibuat dari awal. Silahkan kakak-kakak simpulkan setelah dianalisis pembelajaran kakak-kakak bagaimana. Oh, kurangnya di sini, kurang pujian, mungkin kurang umpan balik yang membangun, semuanya anak-anak ketika melaksanakan praktek kurang dikasih apa ya, penghargaan, baik verbal maupun gerakan tangan top gitu kan semangat, atau ucapan bagus, good, dan sebagainya. Ada lagi? RPP modulnya juga disesuaikan kembali ya Kak, harus ada asesmen otentiknya. Ya, dari tugas kelompok kemarin, kakak-kakak di breakdown di dalam tugas aksi nyata. Jadi RPP-nya buatnya ada asesmen otentiknya ya, sehingga nanti apa yang sudah kita pelajari bisa dituangkan di dalam video itu. Misalkan kakak-kakak boleh sama dengan materi yang diupload awal, sehingga terlihat perbaikannya, boleh juga beda. Contoh materi yang awal, oh saya kurangnya di sini. Boleh disampaikan lagi, cuma ditambahin kurangnya di mana. Asesmen otentiknya ditambahkan. Kalau misalkan aku mau setting video baru lagi lah, silahkan. Nah, ini waktunya nanti ada keterangannya kakak-kakak. Silahkan di screenshot ya kakak-kakak, biar nanti jelas. Oke, sudah di screenshot, nanti bisa dibagikan di grup WA. Ya, penjelasan teknis aksi nyata. Ada kata-kata bijak. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Moda penguasaan mandiri praktik pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini kakak-kakak, silakan di screenshot lagi. Yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar
pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini RPP-nya, Kak. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP, modul ajar dapat melihat kembali. Yang A, dapat memulai dari RPP ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Boleh kan? Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik backward design-nya? Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran yang diferensiasi, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK seperti disabilitas, adil gender, dan sebagainya, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang D, di screenshot lagi, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK, satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak salah satunya, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kakak-kakak kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke kakak-kakak, ada pertanyaan? Untuk cara uploadnya bingung nggak? Bisa disatukan kak. Memang itu video pembelajaran tanpa edit ya, tapi di depan, di pembuka bisa diselipkan video RPP. Kalau kakak-kakak buatnya pakai Canva, cetaknya nanti pakai MP4 biar bisa diedit menjadi video. Nah, nanti bisa ditempelkan langsung di video pembelajaran kakak-kakak. Jadi nggak repot-repot upload RPP, dokumen PDF, kemudian upload video. Ya, seperti itu juga boleh. Bebas lah, yang penting kakak-kakak bisa terfasilitasi. Sejauh ini ada pertanyaan kakak-kakak, ada Kak Diki, ada yang bisik-bisik kalau pakai video yang lama kemudian ditambah video melakukan asesmen otentik yang dipilih sesuai modul yang telah diperbarui, bagaimana bisa. Nah, kalau saya nanggung Kak,
tambahan videonya itu mendingan dipakai untuk keseluruhan. Ya, kalau misalkan yang kemarin sudah baik videonya, ya berarti hanya kurang tambahan itu. Karena 30 menit itu kalau sesuai perintah di LMS-nya tidak ada editan. Lakukan asesmen otentik yang dipilih sesuai modul yang telah dipelajari. Oke, ini anu aja lah ya. Monggo kerso aja. Bagusnya bagaimana. Intinya kakak-kakak semua paham aksi nyatanya mau seperti apa. Ya silahkan dipersilahkan kepada kakak-kakak untuk berimprovisasi. Saya lanjut. Ya, aspek penilaian. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Boleh di screenshot, Kak. Yang satu, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antar peserta didik dan guru. Kemudian adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Aplaus, bagus, dan sebagainya. Memberikan motivasi dan emosi positif. Kemudian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Ketentuannya satu, pembukaan proses belajar. Nah, berarti ini video baru, Kak. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, kemudian waktu belajar akademis, pendekatan dan mendampingi peserta didik. Kemudian yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Kemudian penutupan proses belajar. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, kemudian yang kedua menerapkan asesmen otentik. Jadi nanti dalam video ada bukti kakak-kakak menerapkan asesmen otentiknya itu bagaimana. Oke, lanjut. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, dari sini kakak-kakak ada pertanyaan kah? Halo kakak-kakak. Video Bagaimana kakak-kakak dengan tugas? Ini Untuk tugas tugas besok setelah ya. kayaknya dibaca-baca lagi dulu Kak. Apakah mau Oke. tetap atau nanti ada perubahan? Oke, menyesuaikannya kakak-kakak ya. Kakak-kakak lebih tahu kondisinya. Kalau kemarin yang diupload sudah oke, berarti tinggal penambahan asesmen otentik. Kalau misalnya kurang memuaskan kakak-kakak, wah aku kurang lah, ambil tag lagi silahkan.
Intinya, pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik, kemudian asesmen autentiknya disematkan. Silakan Kak Erna. Assalamualaikum Kak Arif, terima kasih untuk waktunya. Salam. Ini maaf mau tanya Kak Arif, kalau misalkan besok saya upload videonya, aksi nyata itu pakai video saya Ukin gimana Kak Arif? Boleh tidak? Itu sama-sama 30 menit tapi di dalamnya sudah mencangkup tiga tiga apa namanya? Tiga unsur. Yang pertama ada pendahuluan, inti, dan penutup, dan di situ juga sudah dilengkapin dengan sintak-sintaknya Kak Arif. Untuk Boleh penilaian tidak? otentiknya sudah, ya, untuk penilaian otentiknya sudah ada belum, Kak Erna? Insya Allah sudah. Oke, monggo lah disesuaikan, kakak-kakak, ya. Oke, terima kasih Kak Arif. Yang lain, yang lain bagaimana kakak-kakak? Ya, kita ngobrol tugas aksi nyata ini malam ini. Kalau ini yang slide saya tampilkan ini setelah kakak-kakak mengumpulkan, nanti ada batas waktunya, kita intip-intip dulu ya. Kak, mau Ya, tanya Kak. silakan Kak Rahmat. Tugas bukti nyata itu kan 30 menit Kak ya. Ya, Nah, itu tadi boleh milih yang pendidikan keterampilan gerak atau pendidikan kebugaran atau yang sport education model. ya. Mau tanya nih Kak, kalau yang sport education model itu kan kita cuma dikasih 30 menit tuh Kak ya. Contoh kalau kita mau ngambil sport education model itu seperti apa Kak contohnya itu Kak? Apakah kita langsung hasil jadinya saja atau memang kita ada pembelajaran dulu untuk sampai anak membuat apa namanya aksi nyatanya juga gitu sampai membuat suatu pertandingan itu gitu. Ini itu aja Kak pertanyaan dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali. Gini saja kakak-kakak, biar tidak membingungkan dan realistis, SEM itu adalah perencanaan pembelajaran untuk jangka panjang dan lama. Kalau itu dikemas dalam 30 menit itu sangat tidak relevan. Nah, nanti kakak-kakak yang punya ide SEM itu akan ada tugas bukti karya pembelajaran yang berbasis project. Nah, itu bisa SEM. Jadi di modul 3 nanti kakak-kakak bisa tahan dulu di aksi nyata ini, sebaiknya jangan SEM dulu. Karena untuk potongan-potongan videonya itu terlalu apa ya? Ya bisa saja sih kalau memang sudah pernah melaksanakan, gimana kakak-kakak afiliasi dan sebagainya sampai persiapan apa namanya? Kompetisi, kemudian eh, apa namanya itu pelaksanaan hari hanya kayak kemarin kita waktu di SMA PGRI itu, kemudian ada eh, dokumentasinya ya luar biasa, tapi kayaknya sangat merepotkan gitu. Nah, mendingan kakak-kakak ambil yang movement education model, pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran. Itu Kak Rahmat. Oke Kak, terima kasih Kak. Cuma tadi Eh, apa namanya bertanya aja kok ada SEM juga gitu. Terima kasih Kak. Oke, ini kakak-kakak kita lanjut ya. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah kakak-kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada suatu kelas kakak
yang kakak ampuh melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, ini refleksinya ditentukan Kak di sini ya. Jadi nanti dalam pembelajaran refleksinya ini boleh ditentukan. What, so what, dan what. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Apa yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Pembelajaran yang efektif sampai pembelajaran gerak. Tahap kedua adalah pertanyaan SWOT untuk menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Ada adil gender, kemudian ada apa lagi Kak, isu-isu Kak? Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan atau juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaiki. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, ini rubriknya Kak. Jadi silakan di screenshot ya Kak. Apa nanti saya kirim di WA ya. Nanti kita bahas dulu. Nanti saya kirim di WA biar jelas. Untuk tahap refleksinya, what-nya, kriterianya, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Nah, kemudian yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar. Ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sangat baik, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kalau baik itu hanya 2, cukup 1. Nah, berarti ini kalau ingin sangat baik berarti what-nya ada 3 nih kakak-kakak. So-what-nya juga sama. Kemudian no what-nya juga sama. Yang so-what peserta mampu menjelaskan kriterianya secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas.
Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemudian Noat, Kak, peserta izin itu mampu slide-nya nggak jalan kayaknya ya, Kak. gimana? Slide-nya nggak berpindah kayaknya, Kak. Masih di lini masa, Kak. Oh, oke, 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 oke. Sudah muncul rubrik penilaian? Oke, Belum, Kak. belum. Sudah kok, Kak Rahmat. Oh iya. Di layar saya udah, Kak Oke. Rahmat. Ya, udah berarti koneksi mungkin. Untuk Siap. yang NOWOT itu kriterianya kakak-kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional. Nah, kemarin ada instruksional, non-instruksional. Non-instruksional apa aja? Instruksional itu apa saja? Non-instruksional ya seperti waktu kelola, dari mengambil alat dan sebagainya, persiapan ganti pakaian itu. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ya, ini lini masanya kakak-kakak. Pertama, kakak-kakak susun RPP. Setelah sesi persiapan aksi nyata ini, kakak-kakak susun RPP. Kedua, menyusun aksi nyata pembuatan video. Kakak-kakak tag video. Upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari. Aktif setelah sesi persiapan. Berarti ini tanggal 8. Nanti tanggal 15 lah ya. Tanggal 15 sudah upload. Tanggal 16 bisa kita lakukan penilaian. Yang keempat, setelah diupload, penilaian karya nyata dan refleksi. Jadi kakak-kakak di situ ada karya nyata, aksi nyatanya diupload dan mengerjakan refleksi. Tadi ada what, so what, dan no what. Setelah upload RPP modul ajar video pembelajaran nanti akan dinilai oleh fasilitator dan direfleksi juga akan dinilai. Kemudian refleksi aksi nyata tatap maya. Nah, ini nanti setelah kakak-kakak mengumpul akan kita refleksikan dalam kegiatan tatap maya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata dan sesuai juga dengan kalender pendidikan diseminasi PKG PJOK. Silakan kakak-kakak apabila ada yang ditanyakan didiskusikan, dipersilahkan. Ambil saya screenshot satu-satu ya Kak ya. Ada yang ditanyakan Kak?
Santai saja sambil dibaca-baca nanti. Assalamualaikum Kak Arif. Ya, silakan Kak Rifki. Ini mau tanya, saya untuk videonya sama kayak Kak Dini tadi, mungkin pakai video Ukin Kak. Karena di sekolah saya udah nggak ada pembelajaran lagi, ini udah P5. Terus untuk alur-alurnya dan apa namanya kegiatannya itu hampir sama Kak. Dari mulai pertama doa, salam, ada refleksi, evaluasi, kegiatan inti, terus pembagian kelompok, terakhir ada evaluasi lagi, refleksi, terus penutup, pendinginan, salam. Kira-kira intinya seperti itu. Terus untuk apa namanya modul ajar dan RPP itu digabung dalam satu video di awal atau digabung di link foldernya Kak di Google Drive-nya. Kalau mau pakai video, digabung di videonya nggak apa-apa Kak. Di tampilan awal silakan tampilkan RPP-nya. Kalau nggak dilampirkan di penguploadannya dibedakan. Penguploadan perencanaan pembelajaran menggunakan PDF, kemudian disertakan juga penguploadan link. Jadi biar bisa dipelajari semua. Siap-siap. Terkait ya gimana? Durasinya 30 menit ya Kak? Ya. 30 menit itu Ya. dipotong-potong sesuai dengan model ajarnya per kegiatannya kan Kak. Misalnya waktu doa nanti di situ ada judulnya doa, pembukaan, doa, terus langsung dipotong lagi evaluasi, dipotong lagi bagian inti pembelajaran dan seterusnya. Apa seperti itu Kak? Durasi 30 menit itu mengalir Kak, bukan potongan-potongan kakak ngajar dipotong jadi 30 menit, bukan. Yang Iya, penting durasi 30 menit itu memuat pembukaan, inti, penutup, refleksi. Nah, dalam inti itu tadi yang ditegaskan sekali adalah penilaian otentik. Nah, jadi kalau kakak-kakak pembelajarannya nggak ada penilaian otentik, berarti nanti nilainya ya menyesuaikan. Izin Kak Arif nanya Kak Arif. Ya, silahkan. Ini mengenai video itu kan 30. Itu yang video yang pertama kan sudah tidak bisa dipakai lagi kan Kak ya. Ya, Nah, kemudian materinya itu apakah boleh pakai materi yang pertama atau harus berganti? boleh pertama Kak. Malah gradasinya kelihatan ada perbaikannya. Oke, Boleh kalau pertama. Kalau berganti pun nggak masalah. Yang penting ada perbaikan dari kakak-kakak mengajar sebelum belajar modul-modul ini sebelum tatap muka. Intinya ada progres perbaikan dari video yang kakak upload di aksi nyata ini. pokoknya materinya bebas ya Kak ya. Bebas. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Sambil saya share apa ini screenshotan biar jelas di WA. Kalau boleh berbagi materi PPT saya bagi tapi dilarang. Silakan, Kak Robertus digedein suaranya. Orangnya besar, suaranya kecil.
Kurang, kurang. Kalau fresh terus ini kok Pak, atletis nggak besar-besar banget. Ayo suaranya mana Karo Betus? Mikrofonnya dideketin. Kalau enggak, USB-nya digoyang-goyang kayak kemarin. Kabelnya ada yang putus kayaknya, Kak. Kecil banget suaranya. Ora krungu, Pak Joko. Di chat aja nanti dibacakan. Iya Kak Dini. Ada yang nanya di chat itu Kak, Kak Oke. fasilitator. Ya, ini ada siaran meninggal dunia juga ini tetangga saya. Oke, di chat saya bacakan. RPP boleh diganti dan videonya punya disesuaikan oleh RPP-nya. Iki opo sih Bu Aisyah iki ngetike terlalu cepat terburu-buru ini. RPP boleh diganti boleh, videonya disesuaikan RPP ya. Terdengar, Kak. Terdengar itu suara nafasnya juga terdengar. Gila. Dandang, kacor. Ya monggo karo Vertus. Itu tadi yang berbasis SEM. Kok sepertinya perlu atau memang nggak usah ya? Ora anu ya ora usah. Angel. Saran saya loh. Kalau SEM itu kan pembelajaran untuk jangka panjang, Kak. Memang betul Nan- jangka Nanti panjang. itu masuknya di tugas berikutnya ada. Tugas berikutnya itu kakak-kakak mengumpul bukti karya pembelajaran berbasis produk. Nah, Gitu. SEM itu salah satunya. Meskipun tidak hanya SEM, pembelajaran gerak juga ada produknya kan. Misalnya kakak-kakak apa kemarin itu kalau melihat kita belajar berkaitan dengan intensitas latihan, kebugaran jasmani, atau dari geraknya itu bisa dijadikan produk. Program latihannya seperti apa, latihan mandiri anak-anak itu bisa atau nanti ditampilkan dalam kegiatan gelar karya P5 itu boleh. Ya, sudah saya share semua itu yang tadi materi yang saya presentasikan. Bagaimana kakak-kakak yang lain?
Ada lagi yang ditanyakan, Kak? Oke, kakak-kakak. Sebenarnya materi kita sudah hampir selesai, tapi mohon izin ini karena kepentingan record, kita harus 2 jam terekam. Dipersilahkan kepada kakak-kakak yang ingin melaksanakan sholat isya dulu, dan saya juga izin untuk sholat isya. Tetap di apa, jangan keluar dari Gmeet, di PK ya, kondisikan saja. Saya izin sholat sambil menunggu waktu. Kalau durasinya nggak mencukupi, nanti time spend-nya juga bermasalah, fasilitator. Sambil nanti dipikirkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan nanti setelah kita break selama 15 menit. Silakan sholat isya dulu kakak-kakak yang beragama Islam. Dan bagi yang belum makan malam, silakan boleh makan malam dulu. Yang belum ngopi dulu 15 menit. Dipersilahkan dari sekarang, sambil nanti disiapkan kalau ada terbersit pertanyaan yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Monggo kakak. Iyalah. Kakak-kakakku. Headsetnya jangan lupa dikembaliin, Pak Joko. Iya, kalau dikembaliin mati lagi. Kak Rahmat, Bagaimana? jenengan arep nggo sem ora? Tadi kan aku nanya, waktunya nggak cukup. Cuma 1 pelajaran kok. 1 Memang. Kalau hari ya nggak bisa. Kalau 1 pelajaran memang nggak cukup untuk sem, karena itu buat 1 semester. Iya, makanya tadi kan dijelasin boleh pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau sport education model. Makanya penasaran, emang bisa apa sport education model dipakai untuk 1 kali tatap muka? Ya, cuman pembukaan aja sih. Bisa 30 menit pembukaan. Nggak cukup Bisa, kan? Olahraganya bisa nggak masuk. Kak, bisa. Kita cuma pembukaan, intinya bagi-bagi peran. Iya betul. Intinya cuma bagi peran, foto doang. Jadi Foto 30 doang. menit cuman pembukaan. Belum pembukaan nanti dari bupati 30 menit sendiri habis. Iya juga. Belum bupatinya telat. Tapi bisa itu kalau model SEM-nya aja, modelnya aja. Model dibuat event, tapi langsung diarahkan ke pembelajaran. Bisa. Iya Bisa. Langsung produk. langsung produk Iya. bisa. Nggak ada pembelajarannya. Saya sudah rekaman sih. Takutnya ya pas pertandingannya aja belum tentu semua. Cuma bisa satu pertandingan. Misalnya bulu Bisa tangkis. Kalau di tempat saya tenis meja itu saya modifikasi cuman 5 poin. Saya buat bagan laki-laki perempuan. 5 poin. Iya, poinnya yang memang dibuat. Kalau video edit kemungkinan bisa, tapi kalau videonya no edit ya Iya itu bisa ding berat. kendalanya. Ya. Video edit bisa, tapi kalau videonya murni full ya alah. Cuma pemanggilan peserta doang habis waktunya. Intinya ada inti evaluasi. Ya yang di ini mah kayaknya titik beratnya ke apa namanya penilaian otentik tadi sih.
Memang Iya. harus di apa, siswanya itu benar-benar keluar gitu bahasa, oh ini kegiatannya dia masih berkembang atau sudah layak atau sudah mahir, intinya kayak gitu kayaknya. Dari tadi ditekankan bahasanya itu gimana kakak-kakak, apa namanya, sudah muncul belum penilaian otentiknya, gimana yang mau pakai video Ukin juga boleh, tapi yakin gak apa namanya penilaian otentiknya muncul gitu. Kayaknya sih pengen melihat banget penilaian otentiknya itu. Iya, sepertinya kayak gitu Kak Rahmat. Tapi Penilaian otentik. penilaian otentik kalau dari 32 sampai 30 menit habis itu. Ya, paling ambil contoh saya ya. Iya, Iya kemungkinan bisa sampel kak, ya. sampel aja lah satu atau 5 dari lah. satu laki satu perempuan, atau kalau waktunya masih ada ya abisin aja gitu sama ini. Kemudian kan penilaian otentiknya ya kemarin kan ada yang individu ya, ada yang dari siswanya sendiri, kemudian ada yang peer assessment atau yang observasi guru. Ya kalau memang lebih mudah sih kayak Kak Danar ngambilnya atletik lagi ya kak ya. Atletik lagi saya. Nah itu kan kalau dinilai sama teman kayaknya agak ini sendiri-sendiri aja mikirin sendiri, atau penilaian diri sendiri apakah saya layak atau mahir atau masih berkembang atau dan lain-lain lah. Saya sih udah gambar. Ya, Kalau ya untuk paling itu. Aku juga tadinya kan dibikin 4 kelompok tuh. Ah udahlah, kalau ada penilaian kayak gitu otentik, satu matras berdua aja cukup lah. Yang penting yang satu nilai temennya, yang satunya nilai juga, selesai dah. Yang penting muncul kata-kata ya Mas, mahir atau layak atau cakap dan lain-lain lah. Kak Rahmat pakai senam lantai juga. Senam lantai lagi aku. Iya, sama ini. Sama senam lantai. Cung aku. wah, Iya. 3 orang. Ayo. Santai nih. Aku ngambil suaranya, kalau di outdoor suara nggak kelihatan. Kebetulan saya ada di ruangan matras senam lantainya. Tapi gini, bisa pakai kelompok. Amat gerakannya bagus. Jadi penilaiannya keserasian itu malah resiko. Ya bisa sih. Langsung kelompok-kelompokan aja Pak Danar biar cepat. Hanya 10 orang. Banyak kegiatan siswanya memang. Iya, 10 orang. Langsung baris gerakan inti aja. Gerakan intinya 6 menit. Nanti 2 kelompok beres. Ya enggak? Tuh senam irama tuh siapa yang mau pakai? Senam Ini irama ini materinya sama nggak agak apa-apa? lama sih Kak Danar, kalau untuk waktu 30 menit itu kayaknya agak angel, nggak nyampe. Kalau Bukan. 3 kali 40 menit kayaknya bisa. Cuma kalau cuma 30 menit untuk Gini loh. senam Senam irama. Senam irama Paling- pemanasannya nggak usah, langsung ke gerakan inti. Jadi nanti penilaiannya kelompok, langsung kelihatan kan? Kak Danar, Iya. Gimana? Kak Danar, aku kan ngambil senam irama tuh kebugaran. Itu kayak mana tuh kalau 30 menit? Ya sama, tetap kan di awal pembukaan. Nanti pemanasannya bareng-bareng tuh. Langsung aja pakai Iya, senam iya. irama. Dipotong. Terus pas pemanasan aja musiknya, tapi kan videonya ngalir. Jadi nanti waktu awal penjelasan, jadi nanti pengambilan nilainya ibu bagi kelompok nih. Tapi kita sekarang pemanasan bareng-bareng, pemanasannya pakai senam irama yang itu. Udah selesai langsung pembelajaran ke inti, pengulangan, habis itu contohin aja satu kelompok, udah. Jadi nanti di rubrik penilaian itu yang dimunculkan di RPP awal udah langsung dilihat. Penilaiannya itu dilihat dari yang mana aja. Seumpamanya dari posisi apanya yang dinilai, kan dari yang tadi diawalin mulai berkembang ininya, nanti tinggal dibuat deskripsinya mulai berkembangnya seperti apa.
dari gerakan 4 inti baru bisa menguasai gerakan inti yang pertama. Kan gitu loh. Kan enak tuh dibuat 5 aja. Cari yang gerakannya seumpamanya berapa intinya. Yang 4 inti itu senam pramuka berapa inti, Mat? 4 apa 5, Mat? 5 kan? Ya, siapa yang tahu senam pramuka? Senam pramuka itu berapa? Intinya itu ada 7 kalau nggak salah, Pak Danar, 7 apa 8 ya? Inti pramuka Jadi teh isu. 5 kayaknya. Buat nang ini. Nah, itu tinggal 7 dilihat loh, itu. Pak Danar. 7 ya? Ya seumpamanya 7. Itu apa namanya kan setiap intinya juga setiap gerakannya beda lagu sih. Iya. Enak malah lagunya itu aja yang di ini. Malah enak tuh, seru tuh Bu. Semuanya 7, Ibu ambil 5 aja. Jadi mulai berkembang hanya dari 5 menguasai 1 gerakan inti. 2 dari 5 hanya menguasai 2. Udah langsung gitu aja. Beres. Dan kelihatan langsung penilaiannya. Pak Danar. Iya. Tapi senam irama TK ya pondasi PAUD beda. Kayak mana itu? Pakai senam ceria itu yang bebeknya berenang. Iya itu makanya. Itu kan panjang tuh itunya durasinya. Enggak panjang, 30 menit cukup. Betul. Jadi Senam anak cuma pinguin, senam Bu, aja. senam pinguin. Anak senam aja gitu kan, Kak? Dari pemanasan, ada intinya senam, kemudian pendinginan. Ya enggak, pas pemanasan bareng-bareng, ya kan? Dari lagu itu. Nanti Ibu mulainya gerakan inti di senam ceria itu, Ibu mulai. Nanti tapi anaknya itu enggak semuanya, bagi kelompok, ya kan? Nanti Semuanya. gerakan intinya kan ada. Kan itu ada 3, semua senam SKJ itu kan mesti terbagi 3, inti, terus pemanasan, inti sama pendinginan, semua itu. Iya ya kayak gitu 3. Terus? Ya habis itu pas penilaiannya pas di gerakan intinya. Pas di gerakan intinya aja. Seumpamanya dari 3 kelompok, Ibu ambil 1 kelompok aja. Nah habis itu udah langsung tinggal pendinginannya nggak harus disenam lagi, nggak apa-apa, sambil refleksi kan nggak apa-apa. Nanti evaluasi tadi kelompok ini ya bahasa Ibu aja. Kelompok yang tadi kan sudah Ibu bagi berapa kelompok. Dari beberapa kelompok, ya, itu bahasa Ibu untuk nyelesain ini aja. Oke. Maksud. Terima kasih Kak Danar. Nah. Ini dua-duanya orang PAUD itu mau senam irama semua itu. Iya Kak, ya. Hanya itu yang bisa dilakukan seminggu ini. Lempar bola nggak berani, Bu? Bukan nggak berani. Itu kegiatan banyak di sekolahan. Yo. Pasti yang kondusif banyak senam. Hanya senam yang mudah diarahkan. Sebenarnya kalau mau seru lagi, tolak peluru lah. Tolak peluru itu. Aduh, saya nggak mau ditolak, Pak. Enggak, kalau tolak peluru itu enaknya kan dia rubrik penilaiannya sikap awal. Sikap saat meletakkan peluru, sikap sebelum menolak, sikap saat menolak, dan sikap akhiran 5 tuh. Di PAUD masih ada peluru apa turbo, Kak? Turbo SD. Nah, kalau di ini apa? Lempar bola doang ya? Iya, lempar bola, lari, melompat, berputar. Ya lempar bola aja lah paling, tapi ininya penilaian tetap awalan, lemparan sama sikap akhir. Ya. Modifikasi aja lah di ambil dari tahap-tahapan kalau lempar. Tapi ya intinya jangan mempersulit lah Kak Isa. Bisanya. Iya Kak, beneran. Ini hanya bisa itu senam itu lah. Tapi makanya ditanya tadi itu penilaiannya itu yang penilaiannya itu yang masih membingungkan. Makanya aku tanya. Tapi udah jelas kok. Masih ya semua kakak-kakak. Berarti nanti kalau mau pakai lari jarak pendek lagi, bukan cepatnya yang dinilai.
start jongkoknya ada 3 kan, bersedia, siap yaknya, terus saat finish. larinya sama memasuki garis finish. Udah Selesai. selesai. Malah enak itu ya. Ya enak toh, makanya wis kepikir kabeh. Anak SD juga bisa itu, Bu. Anak TK juga diajarin lari jarak pendek. SD penilaian diri wae lah. Saya ikut yang GTK aja. Diakomodir Umpri ya. Umpri. Nah, ikut pesawatnya aja yang tergantung Kak. Iya, iya. Ini Kak Denis meriang beneran ini. Meriang? Yang meriang Kak Denis ya? Nggak tahu. Bu Dini yang meriang. Oh, begini. Budi ini nggak ada suaranya. Kak duit kan ya kira-kira Kak Dwiki, Kak Danar, Kak Nemar, tolong. Kenapa itu? Nggak jawab. Ada yang ngambil bola basket? Kak Rahmat. Kak Rahmat cek sound. Cek sound. Kak Rahmat pakai 6 lantai berapa gerakan, Kak? Gimana Kak? Gimana? Rahmat pakai senam lantainya berapa gerakan? Roll depan, roll belakang, apa ada yang lain? Aku pakai PGD Kak. Pola gerak dominan. Oh, Ya kalau mau tampilan gerak aja lagi, jangan banyak-banyak. Pola gerak dominan nanti mereka pilih salah satu apa 2. Yang dikuasai. Iya, yang maunya aja pilih sendiri, yang menurut mereka mudah silakan, biar berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan. Enggak, Ding. berapa gerakan maksimal? Kalau dia nguasai semua, apa di Rangkaian. Kalau menguasai semua pakai rangkaian. Pak Rifki kan SMA itu. Roll depan, roll belakang, terus roll kick, sprint, salto. Angel tahu orangnya. Itu anaknya lehernya mati semua. Kalau bisa semua hebat berarti itu. Guru Dan kita akan sulit dan capek. Sulit dan capek. Diambil Ya, aja pilih Kak, salah satu atau aja. apa di 2 atau 3 lah biar bisa dinilai sama temennya, nggak usah banyak-banyak. Kalau mampu banyak nggak apa-apa itu Kak Rahmat. Ya, kita Mampu kan banyak tinggal nggak milih, apa-apa, kasihan temennya yang nilai. jangan dia juga ya. Kalau nggak bagus kita tinggal pergi aja lu Kak Rahmat. Kalau kita mah enak aja tinggal nungguin aja gitu. Kasihan nanti kelamaan. curhat nanti yang nilai malah. Yang lain 2. Kelamaan. Si Rifki ingat kuliah, dia dulu sama dosennya suruh rangkaian. Ini anaknya mau dibuat rangkaian juga. Kelas dendam. Kebetulan ini yang kelas 3, Kak. Kelas 12. Emang dia ngerangkai. Roll depan juga. Mau keep Roll depan, roll belakang, mau handstand,
kasih stut terakhirnya. Udah Stut yang mana nih? stut loh. Pakai belakang tapi dorong ke atas. Stut itu roll keep ya? Apa? Beda. Roll belakang tapi dari posisi berdiri. Posisinya belakang tapi Danar. Ya. Kak Danar. Ada yang Ya. berani ambil lompat tinggi nggak? Itu kan ada itu untuk semester besok buat percontohan itu. Gua nggak Oh iya berani. Kalau juga Kak Danar ya. berani kayaknya lompat tinggi kayaknya. Aku berani. Dengan itu ada rangkaiannya buat mainan ke depannya itu. Cuman gini, saya harus ke SMA SMP Mas Eko dulu ngambil matras. Oke? Ayo. Berani. Nanti Kak Robertus ya yang sampel ya. Boleh. Itu sampel dulu lompat dulu ya. Gaya apa? Ya flop. Yang Ya, flop. Ya nggak tinggi-tinggi lah. Flopnya jangan yang punggungnya di atas mistar. Lompat batu nias. Flopnya yang di atas mistar. Lompat tinggi mah temen anak didiknya patah tulangnya. Aduh. Udah nggak lagi dipraktekin. Lompat tinggi itu pakai gaya gunting kemarin dia. Kira-kira nih ada berapa orang yang sama nih kira-kira untuk ambil prakteknya nih? Kalau Ya, itu senam lantai yang banyak. Mau jelas irama kan 2 ya. Kamu mau disamakan senam lantai kalau depannya biar gampang penilaiannya. Oh, Mas Eko. Yang simple. Ya. Mas Eko mau ngambil kritik nanti bantu Mas. Boleh? Boleh. Nanti saya jadi kameramen. Boleh, nggak apa-apa. Boleh juga itu Mas. Tapi kita ambil sampelnya tingkat atas apa kelasmu di SMP? SMA no. Mas Eko pakai SMA aja nggak apa-apa. Nanti pakai gaya gunting, simple gaya gunting itu. Aduh, yang jadi masalah matrasnya itu ada itu. Apanya? Kalau gaya gunting mah nggak usah pakai matras nggak apa-apa. Pakai bak pasir. Paling juga cuma 1 meter ya Pak Danar ya. Iya 1 meter aja ngelewatin. Pakai karet Mas, jangan pakai mistar. Betul. Karet kolor. Mode pica aja. Karet bilang aja. Nah ini kapan nih mau ambil prakteknya? Ini mulai musim hujan nih, masa kita nggak punya gor nih. Dipastikan kapan mau mulai, karena kita udah mulai musim hujan ini. Kalau yang punya gor nggak masalah sekolahnya kan. Nah itu. Ini nggak ada yang mau ngambil olahraga permainan apa ini? Ngele permainan. Kak Denis. Bingung mau nilainya otentiknya. Basket ora eneng apa ya? Basket itu bisa overhead Mas itu. Otentik kalau permainan suruh bermain sih Kak. Mainan tradisional. 30 menit tanpa dipotong. Oke lanjut Pak Fasil. Baik kakak-kakak, luar biasa tadi saya nguping ngobrolannya asik ya kakak-kakak. Intinya tugas aksi nyata ini jangan sampai memberatkan. Kakak-kakak kan memang keseharian kita mengajar ya kakak-kakak. Nah, setel aja rekaman sesuai dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan, kita perbaiki pembelajaran kita, kemudian sematkan asesmen otentik. Untuk
asesmen otentik, kakak-kakak tidak usah apa ya, lengkap seperti kita ngajar 3 kali 40 menit. Misalkan satu anak itu mengamati temennya gitu, ambil satu aja bisa, nanti di skip. Kemudian jika observasi kakak-kakak, ya nanti di RPP-nya kan ada jenis penilaian otentik kakak-kakak itu yang mana, nanti di tampilan di videonya itu untuk membuktikan itu yang seperti apa. Apakah kakak-kakak menilai observasi dari anak-anak yang sudah praktek, nanti sebelum direfleksi itu kan ada evaluasi. Nah, sampaikan di situ penilaian yang sudah dilakukan oleh kakak. Berdasarkan hasil penilaian Bapak, si A seperti ini, seperti ini, seperti ini, nanti dievaluasi. Jadi nggak usah bingung, Kak. Ini jagonya acting kan guru olahraga. Nggak usah bingung-bingung seperti orang eksak yang harus pembuktian 1+1 adalah 2 gitu. Jadi fleksibel saja, silahkan diimprovisasi bagaimana baiknya. Jangan sampai tugas ini memberatkan daripada tugas wajib kita sebagai pengajar yang memang pekerjaan kita mengajar sehari-hari. Tadi mendengarkan kakak-kakak berdiskusi materi apa yang ingin disampaikan luar biasa. Sudah banyak pandangan, banyak kreativitas. Ya, yang diharapkan bukan hanya penyelesaian tugas aksi nyata kakak-kakak, tapi perbaikan kita mengajar itu yang lebih penting selama kita mengajar menjadi guru yang akan kita terapkan di masa yang akan datang. Setelah pembelajaran ini, itu jauh lebih penting daripada hanya mengerjakan sebuah tugas aksi nyata. Itu kakak-kakak. Santai wae, ini dikerjake, dikumpul. Jangan dianggap pusing. Kak Aisyah, Kak Dini disesuaikan ya kakak-kakak ya. Yang bisa diambil tidak memberatkan. Renang bisa nggak ya, Kak? Gimana Kak Robertus? Renang. Bisa saja, bisa. Malah seru-seruan kok. Tapi sing di video aja sing semok-semok. Aduh. Kak Robertus kui jagone. Sing paling semok kan aku. Nah, ya apa aja bisa kok ya. Yang penting tadi ada movement education model, pembelajaran gerak, ada physical education, kebugaran jasmani, dan salah satunya SEM. Tapi yang SEM ini terlalu berat menurut saya. Kalau memang sudah ada ya nggak apa-apa, diberikan video apa aksi nyata. Bagaimana kakak-kakak sudah jelas? Sudah, Insya Allah. Ya, sambil dilihat lagi tugas kakak-kakak di LMS, ada beberapa kakak-kakak yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang terdahulu. Nanti takut kelewat, ya sudah waktunya saya pleno, fasilitator dengan BGP. Nah ini ada yang belum beres tugasnya, nanti menjadi catatan. Sambil dicek-cek lagi kakak-kakak, kalau kemarin yang penting hijau, nah sekarang dicek lagi hijaunya udah selesai apa belum. Nah, Kak kemarin yang yang RPP, ya Kak kemarin yang RPP belum CP terbaru perlu diperbaiki nggak, Kak? untuk implementasi sebenarnya perlu Kak. Ya, ketika kakak-kakak ngajarnya juga CP terbaru. Untuk ini apa? Kurikulum Merdeka ini sampai ke semester 2 ya. Jadi nanti wacana kurikulum terbaru itu ada di semester tahun depan.
di awal tahun ajaran. Ya, namanya kita pelaksana di bawah, terus terapkan aja, ambil yang baik, yang kurang baik diambil. Jika kakak-kakak CP breakdown CP-nya yang kemarin, tugas-tugas kemarin masih CP lama, ini tugas aksi nyata ini diharapkan CP terbaru Kak, biar semakin ke sini semakin sempurna apa namanya tugas kakak, baik dari perangkatnya, praktek ngajarnya, refleksinya, itu semakin ke sini semakin sempurna. Ada proses perbaikan. Bagaimana kakak-kakak? Sudah jelas? Baik kakak-kakak, saya lanjutkan presentasinya pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak. Yang pertama merefleksikan koneksi antar materi tadi sudah dijawab berdasarkan pertanyaan pemantik dari modul 1 sampai modul 2 sampai nanti kita akan masuk ke modul 3. Jadi kita pelatihan ini ada 3 modul. Bahkan nanti untuk kenang-kenangan di semester 2 bisa dipraktekkan apa yang sudah didapatkan di diseminasi PKG PJOK. Kemudian kakak-kakak dipastikan menguasai atau memahami penugasan aksi nyata sehingga nanti dalam prakteknya kakak-kakak bisa dan lancar tanpa kendala. Adapun kendala dan sebagainya silakan dikomunikasikan saja, bisa di grup, bisa japri. Jadi bagaimana agar supaya kakak-kakak maksimal dalam mengerjakan tugas aksi nyata. Kemudian kakak-kakak terima kasih kemarin sudah mengerjakan tes akhir. Luar biasa nilainya. Alhamdulillah. Apapun itu hasilnya, ya esensi pendidikan itu bukan hanya sekedar nilai angka ya kakak-kakak. Tapi terlebih kita bisa mempraktikkan dalam pembelajaran yang otentik. Nutup. Baik kakak-kakak. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan lagi kakak-kakak? Cukup? Kalau cukup kita bungkus nih. Cukup Kak. Cukup ya. Due date-nya tanggal berapa ini Kak aksi nyatanya ya. Di LMS kakak-kakak sebenarnya sudah ada itu. Di Tanggal 18 Kak. ya, tanggal itu ada due date-nya. Kalau dari lini masa itu berarti 8 hari dari sekarang. Berarti tanggal 16 due date-nya. Jadi sambil dibuka-buka lagi LMS-nya, due date-nya di situ tanggal berapa. Kak Robertus ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, terima kasih kakak-kakak atas kebersamaannya. Kita di penghujung Cimit ini, apabila saya dalam menyampaikan materi kurang jelas, kurang berkenan, bisa dipelajari sendiri kakak-kakak. Tadi sudah saya share di WA, silahkan dipelajari tugas aksi nyatanya, dicermati dengan baik. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa menyelesaikan tugas aksi nyata ini dengan baik pula dan dengan nilai yang baik pula. Kita tutup kegiatan kita pada
malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nah, bolehkah saya Cakep. berpantun, kakak? Belum ada Belum. jawabannya. Oke. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, maka bisa dimaklumi. Satu lagi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik Cakep. taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Pak Rizky mau ngasih pantun katanya, Pak. Silakan. Balas pantunnya. Cakep. Iya. Kak, kita tatap maya lagi kapan, Kak? Nanti diinfokan ya. Saya lihat di grup juga udah tak sematin di juga Jadwal. Tanggal 8. di kalender 19 November. ya, tanggal 19 November berarti agak lumayan ini. Berarti setelah mengunduh hasil aksi nyata ya, Kak ya? Ya, jadi kakak-kakak nanti kita ketemu lagi tanggal tatap mayanya refleksi aksi nyata. Kita bahas refleksikan aksi nyata kakak-kakak yang sudah dikumpul. Nah, setelah itu ada lagi tanggal 20 November. Berarti ini tidak berselang ya, 19-20 itu masuk modul 3. Nah, ini 20, 21, 22 mepet sekali ini. Ini sudah mulai rencana tindak lanjut. Nah, sebentar lagi. Yes. Selesai. Iya, RTL. 22 November. Baik kakak-kakak, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu, yang sakit semoga lekas sembuh, semoga kita diberikan usia yang panjang untuk bisa bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya, kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu nggak? Mau. Silakan. Kak Dwiki ini sama pasangannya nih kayaknya. Kecil dong tempatnya. 1, 2, 3. Pendopo tuh kayaknya. Iya, 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Izin saya stop recording.